Kamu pernah nggak udah niat banget mau mulai sesuatu, entah itu project, usaha kecil, kirim lamaran kerja, atau bahkan sekedar upload konten pertamamu, tapi jari-jarimu malah berhenti di tengah jalan? Rasanya kayak ada tembok yang tak terlihat yang tiba-tiba muncul dan bikin kamu mikir, nanti aja deh. Bukan karena kamu males, bukan juga karena kamu nggak mampu, tapi karena ada rasa takut yang diam-diam menahanmu untuk mulai. Takut dinilai, takut gagal, takut nggak cukup bagus, atau bahkan takut kalau apa yang kamu mulai nggak sesuai harapan. Dan kamu nggak sendirian. Rasa takut untuk memulai adalah salah satu hambatan terbesar yang dialami banyak orang. Tapi berita baiknya, rasa takut itu bukan akhir cerita. Justru, dia bisa jadi tanda bahwa kamu sedang menuju sesuatu hal yang penting. Video ini bukan sekedar motivasi, tapi panduan buat kamu yang sering stuck di titik mau mulai tapi takut. Kita bakal bahas kenapa rasa takut itu muncul, dari mana asalnya, dan yang paling penting, gimana cara menghadapi dan menaklukkannya. Karena semakin kamu ngerti sumber ketakutanmu, semakin kamu punya kontrol atas tindakanmu sendiri. Nggak perlu jadi berani dulu untuk mulai, tapi dengan mulai, kamu bisa jadi berani. Yuk kita mulai dari hal paling mendasar dulu. Rasa takut saat mau memulai satu hal bukan hal yang aneh. Justru itu sangat manusiawi. Dan bisa jadi itu tanda kamu peduli. Banyak dari kita merasa takut karena kita tahu apa yang kita akan lakukan itu penting. Masalahnya, otak kita sering nganggap semua hal yang baru itu sebagai ancaman. Bahkan jika itu tuh sebenarnya peluang. Coba bayangin kamu mau mulai jualan online padahal semua riset sudah kamu kumpulin, tapi pas mau posting produk pertama kamu malah berhenti. Kepalanya jalan terus, nanti kalau nggak laku gimana ya? Kalau teman-teman ngeliatin terus ngejek gimana? Padahal realitanya satu-satunya cara tahu hasilnya adalah dengan melakukannya. Rasa takut itu muncul karena kamu ngebayangin hasil yang buruk sebelum kamu mulai. Tapi kamu lupa bahwa hasil buruk pun bisa jadi pelajaran dan hasil bagus bisa datang dari percobaan pertama yang nggak sempurna. Yang perlu kamu tahu, keberanian itu bukan tentang tidak punya rasa takut, tapi tentang tetap bergerak walau takut. Kalau kamu tunggu sampai rasa takutnya hilang dulu, kamu akan terus nunda sampai lupa tujuan awal. Jadi, akui rasa takutmu, lalu tanyakan ke diri sendiri, kalau aku nggak mulai sekarang, apa aku siap kehilangan kesempatan ini? Nah, itu bisa jadi titik baliknya. Ketakutan saat mau mulai biasanya bukan datang dari tindakan itu sendiri, tapi dari bayangan tentang apa yang akan terjadi. Kita membayangkan penilaian orang lain, kemungkinan gagal, kehilangan waktu, atau sekedar takut nggak sempurna. Padahal semua itu belum tentu terjadi. Semua masih dalam pikiran kita. Coba deh perhatiin. Banyak ketakutan kita muncul karena pengalaman masa lalu yang nggak menyenangkan, atau dari omongan orang yang bikin trauma. Contohnya, kamu pernah coba tampil di depan kelas dan ditertawakan. Lalu sekarang kamu takut presentasi, padahal topiknya kamu kuasain banget. Atau kamu pernah mulai usaha kecil dan rugi. Lalu sekarang kamu ragu untuk coba lagi walau idenya lebih matang. Ketakutan itu bisa juga datang dari tekanan untuk langsung berhasil. Padahal proses itu kan semuanya butuh waktu. Kita lupa bahwa gagal bukan aib, tapi bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Yang penting, kita tahu bahwa ketakutan bukan fakta, tapi reaksi. Dan kalau kita bisa mengidentifikasi sumber rasa takut itu, kita bisa menguranginya perlahan. Karena begitu kita tahu ini cuma pikiran gue aja, kita jadi punya kekuatan buat ambil alih kontrol. Jangan biarkan bayangan menghentikan langkah nyata. Salah satu cara paling ampuh buat menghadapi ketakutan saat mau mulai adalah dengan mengubah cara berpikirmu tentang memulai. Banyak orang mikir kalau mulai sesuatu harus langsung besar, langsung sukses dan langsung kelihatan hasilnya. Padahal, memulai itu bukan soal hebat di langkah pertama, tapi soal keberanian buat ambil langkah pertama. Kalau kamu lihat atlet, penulis, atau konten kreator sukses, mereka semua pernah mulai dari nol juga. Coba ubah mindset dari gue harus berhasil ke gue mau belajar sesuatu dari proses ini. Misal, kamu mau mulai belajar public speaking. Jangan langsung target bisa pidato 10 menit. Coba aja mulai dari ngomong depan kaca selama 1 menit. Kalau kamu takut kontenmu jelek, ingat, konten pertama emang biasanya jelek, tapi kamu perlu konten pertama untuk bisa bikin konten kedua. Mindset gue harus bagus bikin kamu stuck, tapi mindset gue akan berkembang bikin kamu jalan. Dan ingat, tidak memulai lebih buruk daripada gagal. Karena kalau kamu gagal, kamu bisa belajar dan bangkit. Tapi kalau kamu nggak mulai, kamu nggak punya apa-apa.
Jadi, ganti ekspektasi, jadi eksperimen. Bukan harus berhasil, tapi harus berani nyoba. Itu yang bikin kamu jadi berkembang. Sekarang masuk ke bagian penting. Gimana caranya supaya kamu bisa benar-benar mulai walau masih takut? Pertama, pecah langkah besar jadi langkah kecil. Kalau kamu mau mulai bisnis, jangan langsung mikir soal branding, legalitas, atau stok barang. Mulai dulu dengan riset kecil atau tanya satu orang yang udah pengalaman. Dan kalau kamu mau mulai nulis, jangan langsung mikir buku 200 halaman. Coba tulis satu paragraf tentang topik yang kamu suka. Kedua, buat komitmen kecil ke diri sendiri. Misalnya, setiap hari gue akan dedikasikan 10 menit buat langkah kecil ini. Ketiga, jangan tunggu mood, tapi jadwalkan. Kalau kamu nunggu termotivasi, kamu bakal sering kehabisan alasan. Tapi kalau kamu masukin ke jadwal harian, itu jadi bagian dari rutinitas. Keempat, cari sistem pendukung. Teman, komunitas, atau mentor yang bisa bantu kamu tetap jalan. Kelima, rayakan progres sekecil apapun, karena setiap langkah itu berarti. Dan terakhir, izinkan diri kamu bikin kesalahan, karena dari situlah kamu akan berkembang. Mulai itu bukan soal sempurna, tapi soal nyalakan mesinnya. See you di next video ya!